welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TKP, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, anti radikalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi di part 4. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1, 2, dan 3, aku buat di playlist Study With Me. Kalian bisa cek setelah video ini selesai, oke? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar aku semakin bersemangat. Yuk subscribe, terima kasih. Soal nomor 1. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawai agar semua pegawai di kantor dapat mengikuti acara kursus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan SDM. Maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan kursus di hari libur, B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat, C. Menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai, D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Ini termasuk dalam topik profesionalisme ya teman-teman, karena kemampuan SDM sangat penting. Nih, untuk meningkatkan kemampuan SDM ini sangat penting, sehingga setiap karyawan harus memiliki semangat untuk belajar, meskipun begitu juga harus memperhatikan hak-hak si karyawan ini, sehingga pelaksanaan kursus lebih baik dilaksanakan secara bertahap. Gitu ya teman-teman. Jadi kursusnya dapat, kinerjanya juga dapat gitu. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda mempunyai rekan satu divisi yang baru dibentuk oleh kantor. Anda sudah sangat akrab dengan rekan kerja tersebut meskipun baru beberapa hari kenal. Pada suatu ketika, rekan Anda bercerita bahwa ia pernah terlibat dalam organisasi terlarang yang berupaya merusak Pancasila. Namun, ia sekarang sudah tidak terlibat lagi karena menyadari berbahayanya organisasi tersebut. Sikap Anda adalah A. Seketika menjauhi rekan kerja tersebut karena dianggap masih punya paham radikal. B. Mengajak diskusi tentang Pancasila dan merangkul rekan kerja tersebut supaya tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang. C. Memaki rekan kerja tersebut bahwa ia sudah mempunyai catatan hitam karena pernah terlibat radikalisme. Ini nggak berhak ya teman-teman memaki, langsung aja kita coret. Yang D. Melaporkan kepada atasan agar sesegera mungkin memecat rekan kerja tersebut. Ini juga bukan hak kita juga ya teman-teman. Yang E. Mendengarkan dengan baik ceritanya dan tidak menceritakan ke rekan kerja lain karena itu merupakan aib. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lihat yang A dulu. Seketika menjauhi rekan kerja, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tinggi itu dari B ke E itu adalah yang B ya teman-teman. Jadi kita mengajak diskusi teman kita itu tentang Pancasila dan merangkul supaya dia tidak terjerumus kembali dalam organisasi terlarang tersebut. Jadi ada dua tindakan yang kita lakukan kepada teman kita itu. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat Anda bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka Anda akan sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan yang diikuti oleh semua kolega, maka Anda akan A. Akan berpartisipasi mewakili perusahaan. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting, tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama, agar menjadi nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Untuk semuanya, jika dilihat, semuanya tepat ya teman-teman. Dari A, B, C, D, E itu semuanya tepat. Berpartisipasi, tak cukup berpartisipasi saja, tapi menjadi juara. Meningkatkan kebersamaan antara tim, kompetisi menjadi juara itu utama, untuk menjaga nama baik perusahaan. Untuk
kebaikan perusahaan itu semuanya hal yang baik. Tapi yang paling tepat itu adalah poin yang B ya teman-teman. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Nah, topik ini menjadi topik yang semangat dalam berprestasi ya teman-teman. Sebagai peserta justru harus memberikan penampilan yang terbaik untuk perusahaan dengan menjadi juara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita karyawan yang semangat dan mengerahkan usaha kita ini semaksimal mungkin kepada perusahaan kita sendiri. Next, lanjut ke soal nomor 4. Apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu sedikit kesialan sedang berpihak dan pada saat itu bersamaan secara kebetulan atasan Anda mengetahuinya secara langsung, menyaksikan hal tersebut karena beliau berada di depan Anda. Nah, sikap Anda adalah, ini kita merusak, nggak sengaja nih kita merusak fasilitas kantor. Terus sebenarnya itu bukan kesalahan kita sepenuhnya, jadi mungkin aja itu sudah memang rusak, dan kebetulan itu dilihat oleh atasan kita, dan menyaksikan hal tersebut. Nah, bagaimana sikap kita? Kita lihat yang A. Spontan berbicara kepada atasan Anda menjelaskan bahwa itu sudah rapuh dan rusak. Ini kurang tepat ya teman-teman. Spontan berbicara ini kurang tepat. Yang B, spontan berbicara sendiri. Ternyata barangnya sudah rapuh. Dengan maksud agar atasan Anda mendengar dan memahaminya sendiri. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Nggak sopan ini. Yang C, langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sangat sopan agar atasan memahami dan tidak mempermasalahkan hal itu. Langsung dengan refleks berbicara sendiri, ini berarti dia pakai kode-kode ya teman-teman, walaupun dengan kata-kata yang sopan, tapi dalam hal ini juga tidak sopan, karena lebih baik dia bicara langsung kan gitu. Yang D, langsung berbicara kepada atasan, meminta maaf dan menjelaskannya. Ini kita simpan dulu. Yang E, langsung berbicara kepada atasan, meminta maaf, menjelaskannya, dan berjanji untuk menggantinya dengan yang baru. Jawaban yang paling tepat ini udah jelas pasti yang E ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dari aku, kalian bisa komen di bawah ya, kita akan belajar bareng, oke? Sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel aku ya dengan cara subscribe, terima kasih banyak. Soal nomor 5, suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Padahal Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Ini kita langsung eliminasi aja ya teman-teman. Yang B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang C, pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk kerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Ini juga kurang tepat. Yang D, melaporkan kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Ini kita simpan dulu. Yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Melaporkan kepada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Kenapa? Karena kan di sini ada dibuat ya teman-teman. Anda adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Berarti nggak ada salahnya nih kita minta kepada atasan bahwa Anda butuh seseorang untuk membantunya menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda bekerja sebagai teller di sebuah bank. Ketika bank Anda sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin atasan untuk mengantar saudara ke bandara. B. Meminta izin atasan untuk mengantar saudara ke bandara dan akan datang kembali. C. Menyarankan saudara untuk naik angkutan umum menuju bandara karena bank sedang ramai dan tidak bisa ditinggal.
D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena bank ramai dan mengantarkannya ke bandara setelah kerjaan selesai. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Menyarankan saudara untuk naik angkutan umum menuju bandara karena bank sedang ramai dan tidak bisa ditinggal. Jadi kita yakinkan saudara kita untuk bisa naik transportasi online atau angkutan umum yang telah tersedia dan kerjaan kita juga tetap aman. Gitu ya teman-teman, ini adalah profesionalisme. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat sebuah laporan pelaksanaan tugas. Namun ketika Anda hendak mencetak laporan yang dimaksud, file laporan tiba-tiba mengalami korup karena terkena virus. Sedangkan pimpinan Anda meminta laporan tersebut segera. Apa yang Anda lakukan? A. Segera mencari solusi dari permasalahan tersebut melalui Google. B. Segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. C. Segera memindahkan file ke dalam flash disk. D. Segera melapor kepada pimpinan bahwa file terkena virus. E. Segera meminta teman untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Jawaban yang paling tepat udah pasti yang B ya teman-teman. Segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. Karena ini kan kita meminta bantuan kepada orang yang tepat dan ahlinya, yaitu tim IT ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk lebih menjaga privasi dan keamanan dalam menggunakan media sosial, yang Anda lakukan adalah A. Tidak mengklik tautan yang tidak dikenal. B. Mengganti password secara berkala. C. Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. D. Tidak memposting informasi pribadi. E. Menggunakan fitur yang aman. Udah pasti jawabannya yang D ya teman-teman. Tidak memposting informasi pribadi, karena jejak digital itu ada ya teman-teman, jadi kita harus hati-hati untuk memposting diri kita sendiri. Next, lanjut ke soal nomor 9. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim yang bekerja memperlihatkan sikap tak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kan yang katanya bekerja dalam tim. Kalau bekerja sendiri bukan bekerja dalam tim. B. Mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim. Ini juga kurang tepat, mengancam. Yang C. Melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya. Ini kita simpan dulu. E. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini juga pas ya teman-teman, tapi yang paling pas itu adalah yang D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur. Berarti ada 3 hal yang dilakukannya. Membagi tugas, memotivasi, dan menegur anggota untuk menyelesaikannya. Sedangkan yang poin yang E ini hanya dia menasihati, tapi nggak ada tindakannya gimana supaya anggotanya tetap semangat gitu. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu mengarah ujaran kebencian pada etnis tertentu. Ada salah satu anggota grup yang mengirim pesan broadcast mengenai hujatan tersebut dan ditanggapi oleh sebagian besar anggota grup. Dalam situasi ini, apa sikap Anda? A. Tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi. B. Keluar dari grup WhatsApp. C. Tidak langsung percaya pada informasi yang di-share anggota grup dan mencari tahu kebenaran info tersebut di kanal berita terpercaya. D. Langsung mematikan atau senyap suara khusus grup tersebut. E. Menguji kebenaran informasi dan mengingatkan grup untuk tidak mempercayai informasi yang beredar. Jawaban yang paling tepat ini udah pasti E ya teman-teman. Menguji kebenaran, mengingatkan, dan menguji kebenaran informasi untuk tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian. Gitu ya teman-teman.
Oke, segitu dulu untuk soal dan pembahasan TKP di part 4. Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman. Amin. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.